Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel Jeffrey DK. Baiklah, untuk video kali ini merupakan video flash news yang dimana pada Sabtu ini kita baru saja menyaksikan premier event Ultimatica secara langsung, yang dimana mempresentasikan mengenai serial Ultimatica sejauh ini beserta mengenai film Ultimatica yang tidak lama lagi bahkan tayang di Subraya Imagination, yang dimana film tersebut merupakan cerita terakhirnya untuk Ultimatica, yang dimana menjadikan pertarungan terakhir bersama God's yang pada masa kininya. Dan film Ultimatica sendiri bakalan diberi namanya yang berjudul bab terakhir ke sisi perjalanan lain. Yap, seperti side story atau Gaiden, yang dimana menceritakan tentang sisi lain Ultimatica dalam pertarungan terakhir mereka, yang seolah-olah itu menambahkan cerita ekstra atau ekstra tambahan cerita yang bakalan disajikan lewat film tersebut. Dan untuk film tersebut di sini begitu banyak yang membuat kita shock juga mengenai kedatangan Ultraman terbaru yang menjadikan secondary di serial Ultraman Decade. Dan seperti yang kita ketahui mengenai rumor sebelumnya, yang dimana mengenai Ultraman Dinas ternyata benar adanya, yang dimana Ultraman tersebut bakalan muncul di film Ultraman Decade yang bernama Ultraman Dinas. Dan berdasarkan rumor juga bahwa human formnya Ultimatica Dinas ini sama seperti Ultraman Justice ya, yang dimana human form tersebut berupa perempuan. Wah, ini kejadian terulang lagi sekitar 20 tahun yang lalu. Dan untuk peran sebagai Dinas sendiri bakal diperankan oleh si Nakamura Kaneo kalau tidak salah ya. Nakamura Kayano maksudnya ya, yang merupakan member AKB48 yang sama dengan si Kasai yang berperan sebagai Kasawa ya. Dan untuk sekarang ini dia sudah menjadi mantan AKB48 yang merupakan grup member perempuan ya, member girl atau girl band gitulah sebutannya, yang kayak kawaii gitu seperti Kak Sae atau Kak Sawah. Dan untuk sekarang untuk si Kayano ini masih menjalankan karirnya sebagai acara hiburan yang berperan sebagai aktor. Ya, bakatnya menjadi aktor sekarang ini. Jadi intinya untuk si Kayano yang bakal berperan sebagai Dinas, yang merupakan Ultraman misterius yang muncul dalam filmnya Ultraman Decade, yang dimana ada terjadi fenomena yang dimana mengenai beberapa orang yang ada di sekitar kota tersebut tiba-tiba pingsan dan menghilang secara satu persatu. Dan itu semua terjadi atas kemunculan alien Gibbous yang membawa beberapa alien lainnya untuk menyulik beberapa manusia yang ada di tempat tersebut. Dan untuk itu si Dinas pun segera turun tangan untuk menghentikan ambisi para alien tersebut. Ya, selain itu juga mengenai wujud atau sosok Ultraman Dinas, teman-teman semuanya bisa melihat dengan gambar yang satu ini. Nah, ini adalah wujud Dinas yang terungkap di event Ultimatica di channel Ultraman Official di YouTube. Dan mengenai kemunculan Dinas ternyata tidak beda jauhnya dengan Decker, yang dimana mukanya sama persis, hanya saja beda bagian warna tubuh antara Decker maupun Dinas. Dan untuk kalau timelinenya sendiri ternyata berbeda dari konsepnya Ultimatica, jadi mana untuk Dinas sendiri kalau timelinenya itu lampunya berwarna merah, dan tidak lupa yang bagian ujungnya itu berwarna silver, jadi agak bener, intinya jauh-jauh berbeda dari konsep Ultimatica.
Ya meski sama tetapi konsepnya berbeda. Ya itulah si Ultraman Dinas. Lalu mengenai Gible yang dimaksud adalah seperti gambar yang satu ini. Nah, kalau kita lihat-lihat ini persis banget menyerupai Zeton mengenai karakter alien yang satu ini. Dan seperti yang kita ketahui juga, si Gibbels ini merupakan pimpinan alien lainnya untuk mencapai ambisi yang masih belum diketahui untuk apa. Soalnya di awal trailer kita juga lihat mengenai beberapa orang pisah di tempat tersebut dan menghilang secara misterius karena ulahnya si Gibbels. Dan di sini kita juga melihat mengenai Kanata bersama Dinas yang sedang menghentikan rencananya si Gibbels itu tertangkap di hadapannya. Namun beberapa scan lainnya di sini kita diperlihatkan mengenai perjuangan Gaslight dan juga Dinas untuk menghentikan perencanaannya atau ambisinya si Gibbels dalam mencapai ambisinya tersebut yang masih belum diketahui. Kemudian selain kemunculan si Gibbels pada film tersebut, di sini juga memunculkan monster yang akan mereka hadapi nantinya yang merupakan musuh terkuat, yaitu si Soulgals. Kalau misalnya penyebutanku salah mengenai nama monster ini, silakan kalian koreksi di bawah ini. Dan intinya untuk kemunculan si monster Soulgals ini bisa, kalau menurutku ya, ini bakalan atas panggilannya si Gibbels untuk menghabisi si Dinas dan juga beberapa Gaslight yang melibat perencanaan mereka untuk menghentikan si Gibbels. Dan kalau dilihat si Soulgals ini cukup kuat untuk dihadapi si Dinas sendirian. Maka dari itu si Dekem maupun Gaslight pun ikut serta membantu Dinas untuk menghentikan rencananya si Gibbels. Dan di sini juga ada beberapa scan lainnya yang menjelaskan tentang perjuangan mereka yang menjadikan pertempuran terakhir mereka atau cerita tambahan untuk ceritanya si Ultraman Decker pada film tersebut yang menjadikan akhir cerita untuk Decker sebagai bab terakhir. Di judul film Ultraman Decker sendiri menyimpan kalimat kata Kanata ya, yang merupakan karakter utama di film maupun di serial Ultraman Decker ya, yang menjadikan karakter utama atau human hostnya Ultraman Decker, yang menunjukkan itu benar-benar akhir dari kisahnya Ultraman Decker, yang dimana bakal menantikan untuk kita semuanya mengenai nama Ultraman terbarunya di tahun 2023 nantinya, mengenai penerusnya Ultraman Gaia atau bisa kita katakan New Generation Gaia yang masih belum terungkap namanya siapa untuk penerusnya. Dan mengenai scan terakhir yang akan ku bahas mengenai film tersebut adalah mengenai kemunculan Hera Phaser yang ikut serta membantu mereka dalam menghentikan ambisinya si Gibbels. Namun untuk scan yang satu ini menyimpan tanda tanya untuk kita semuanya, yaitu apakah yang dikendalikan Hera Phaser itu adalah Agam atau Hanejiro. Soalnya yang kita ketahui saat ini dalam penayangan serial Ultraman Decker masih terus berjalan hingga episode terakhir. Nah, kita masih belum tahu apakah si Agam sini bakalan tewas dalam menghadapi final boss atau si Agam sini masih selamat atau insyaf yang kali ini membantu mereka untuk melindungi bumi, atau hal yang lainnya ya, dimana si Hanejiro yang juga sebenarnya bisa mengendalikan Hera Phaser sejak awal. Kalau misalnya si Agams itu mati di akhir serial Ultraman Decker. Nah, itu yang menyimpan pertanyaan untuk kita semuanya dalam kemunculan Hera Phaser.
yang mengendalikan robot tersebut, apakah si Agams atau si Hanejiro. Nah, itu yang menjadi misteri. Dan untuk pembahasan film kali ini cukup sekian sampai di sini. Soalnya tidak begitu banyak scan yang muncul secara full ya. Namanya juga awal trailer, yang dimana menyediakan selama 30 detik dalam menayangkan trailer tersebut. Jadi kita hanya bisa menunggu full trailernya seperti apa mengenai akhir ceritanya Ultimate Decker di film Ultimate Decker bab terakhir di sisi lain dalam perjalanan, atau judul lainnya dalam film tersebut yaitu sisi lain perjalanan. Jadi demikianlah untuk pembahasan flash news untuk film Ultimate Decker pada video kali ini. Untuk selanjutnya sepertinya kita harus menunggu updatean berikutnya mengenai full trailer film Ultimate Decker yang bab terakhir sisi lain perjalanan. Jadi stay tune di channel JP3 ini untuk mendapatkan info terupdate mengenai berita Ultraman. Jadi sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih yang sudah tiba. Seperti biasanya jangan lupa like, comment, dan share ini. Dan untuk menonton video yang terupdate, jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube JP3. Dan apabila gue ada kesan dan kekurangan, tak banyak gue mengucapkan kepada teman-teman saya itu putus-putus mau dimakan selesainya, karena gue bukan makhluk yang sebenar, dan yang sebenar itu hanya seperti tahu Allah. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa next video.